Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran kedua dengan materi teks prosedur. Di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian, jenis, dan ciri teks prosedur. Kali ini kita akan belajar mengenai struktur teks prosedur. Mari anak-anak kita simak baik-baik penjelasan Ibu berikut ini. Lanjut, untuk struktur teks prosedur sendiri ada 3, tujuan, material, dan langkah-langkah. Bagian tujuan berisi informasi mengenai tujuan dalam pembuatan atau mengoperasikan sesuatu. Itu adalah bagian dari pernyataan umum sebuah paragraf di struktur teks prosedur. Kemudian materi, alat bahan yang digunakan. Sedangkan langkah-langkah itu berisi petunjuk atau langkah dalam mengerjakan, membuat, mengoperasikan sesuatu secara sistematis, secara bertahap dan berurutan. Kemudian anak-anak, ternyata tidak semua teks prosedur memiliki 3 bagian ini. Banyak juga teks prosedur yang hanya menunjukkan bagian tujuan dan langkah-langkah saja. Jadi tidak semuanya 3 bagian, ada juga yang 2 bagian. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang bisa ditemukan adalah 1. Penanda wacana, 2. Pronomina atau kata ganti, 3. Konjungsi atau kata hubung, 4. Ada kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif, serta kata teknis. Bu jelaskan untuk penanda wacana. Penanda wacana itu merupakan perkataan atau rangkaian perkataan untuk merangkai pernyataan selanjutnya. Di contoh ini, setelah memastikan semua kabel sudah terhubung, pastikan Anda menekan tombol on. Kemudian, layar monitor akan menyala. Di sini penanda wacananya adalah setelah, kemudian. Karena ini adalah perkataan atau kata untuk merangkai kalimat satu, kalimat kedua ini. Kemudian untuk kata ganti atau pronomina merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Misalnya, ia, nya, mereka, kita, dan kami. Lalu ketiga, konjungsi atau kata hubung. Konjungsi yang kita bedah di teks prosedur adalah konjungsi syarat dan konjungsi temporal. Konjungsi syarat tentunya menyatakan syarat bagaimana langkah itu bisa dilakukan. Mungkin menggunakan jika kita butuh listrik, maka kita bisa menggunakan roll yang dipanjangkan. Misal seperti itu. Maka di sini konjungsi syarat lain adalah jika, apabila, seandainya. Konjungsi temporal ini berkaitan dengan waktu. Kemudian, lalu, selanjutnya, setelah. Nah, itu adalah konjungsi temporal. Lanjut, dalam teks prosedur ditemukan kalimat imperatif, deklaratif, interrogatif. Imperatif, kalimat yang mengandung perintah. Contoh, campurkan kedua bahan tersebut. Untuk kalimat imperatif, selalu kita melihatnya diakhiri dengan sufiks kan, atau juga bisa selainkan adalah lah, pilihlah, campurkan. Nah, lalu kemudian kalimat deklaratif, kalimat yang berisi pernyataan, tidak mengandung perintah, hanya kalimat informasi saja. Ada beberapa jenis kain yang dapat digunakan. Pilihannya antara lain moss crepe, wolfish, dan seterusnya. Lalu
Kalimat interrogatif merupakan kalimat yang mengandung pertanyaan. Contoh, apakah Anda sudah mengikuti semua tahapan dengan benar? Menggunakan tanda tanya. 5. Kata teknis atau istilah adalah kata yang memiliki makna khusus yang terkait dengan bidang keilmuan atau keahlian tertentu. Makna dari sebuah kata teknis dapat hanya berlaku pada satu bidang tertentu, namun dapat pula berlaku secara umum bergantung pada hasil penyerapan ke dalam kosakata bahasa Indonesia. Contohnya dalam teks prosedur, misalkan teks prosedurnya itu mengenai cara menghidupkan komputer, maka kita bisa menemukan kata teknis seperti monitor, hard disk, booting, login, password, dan sistem operasi. Demikian pembelajaran kedua teks prosedur kali ini, semoga bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya akan ada materi pengayaan mengenai kebahasaan, yaitu kata verba. Akan Ibu susulkan ke dalam bentuk di luar PowerPoint ini. Sampai jumpa, semoga tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.